Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syamsul sudah berapa lama Pak tidak pulang ke Sulsel? Kalau pulang ya setiap tahun saya pasti balik. Namun saya di rantau ini sudah 28 tahun. 28 tahun Pak. Bisa diceritakan Pak awalnya seperti apa hingga akhirnya memilih untuk merantau ke Probolinggo? Ya memang kita orang sosial itu identik sekali dengan rantau ya. Namun ada pepatah bahwa anak rantau itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita sangat identik sekali dengan itu. Ya, sebagai Ketua KKSS Probolinggo, Pak Syamsul, apa saja program-program yang saat ini dilakukan teman-teman yang ada di sana? Ya, memang kita setiap hari Jumat, biasanya kita kebetulan di Probolinggo ini ada 5.000 lebih, mereka pekerja semua. Ya, pekerja itu khusus untuk gaharu. Namun ada yang unik di anak rantau di Surabaya ini, di Probolinggo khususnya, yaitu bukan merantau karena mencari pekerjaan, tetapi kita dari khususnya gaharu, kita merantau itu memberikan pekerjaan di tanah rantau, khusus di Probolinggo, Jakarta, dan juga Surabaya, Jawa Tengah. Itu identik, kita Bugis Sulawesi Selatan itu identik dengan gaharu juga, karena ada 17.000 sekian orang sukses yang bekerja dengan gaharu. Namun kita kalau masalah perhatian terhadap kampung halaman, kami dari komunitas gaharu sudah membentuk namanya Peduli Gaharu. Ada apa di kampung, kami tetap hadir di sana dalam bentuk apapun. Contoh kemarin juga di Palu kami hadir di sana, angin puting beliung banjir dan sebagainya, kita hadir untuk mensupport, memberikan semangat untuk keluarga kita yang mungkin saat itu dia kena bencana. Yang bukan hanya kita berfokus kepada kampung halaman, juga di mana-mana dulu di Lombok, 08 di Papua kami hadir, juga di Cianjur kami hadir seperti itu. Ya, setiap tahun pulang kan Pak Syamsul ke Sulawesi Selatan, lalu bagaimana Pak melihat perkembangan yang ada di Sulsel? Apakah semakin maju seperti apa nih Pak Syamsul? Pembangunan Sulawesi Selatan saya melihat luar biasa akhir-akhir ini dibanding 3 bulan yang lalu. Kami selalu bolak-balik Surabaya, Makassar, melihat kondisi infrastruktur di sana sangat buruk Pak. Namun akhir-akhir ini saya lihat lumayan lah. Mungkin kalau bisa diberi angka, ya tidak merah lagi menurut saya. Ini luar biasa itu untuk PJ Gubernur dan saat ini. Menurut saya sebagai orang Sulawesi Selatan begitu. Iya. Apa sebenarnya Pak kontribusi yang bisa teman-teman lakukan tentunya khususnya bagi KKSS bukan hanya di Probolinggo tapi juga di wilayah lain untuk pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan, apalagi tadi dikasih nilai yang lebih tinggi begitu untuk pembangunan yang ada di Sulsel Pak? Mungkin 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu, dengan banyaknya informasi-informasi dari kampung, jalan poros Sopeng Wajo itu sangat memperhatikan sekali, sehingga kami dari KKSS Probolinggo memberikan bantuan untuk mungkin sekitar 200 mobil dan trek lebih. Kita ratakan jalan itu dan alhamdulillah itu langsung menjadi perhatian pemerintah daerah pada waktu itu, dan saat ini sudah luar biasa, aspalnya luar biasa. Namun yang terkhusus dari kami anak rantau khususnya gaharu, karena kita mayoritas pekerja gaharu, kita ada penanaman budidaya gaharu untuk Sulawesi Selatan itu 1 juta pohon, dan alhamdulillah 1 juta pohon itu sudah terrealisasi semua. Dan saat ini kita lagi melakukan pembibitan untuk tahap kedua. Tentu dengan adanya ide yang besar ini, kami ingin agar Sulawesi Selatan itu menjadi pusat perhatian dunia untuk gaharu, bukan hanya di Probolinggo. Jadi kita punya ikhtiar untuk anak rantau di Probolinggo ini agar industri gaharu ke depan itu
berpusat kepada tanah kelahiran kita semua, karena mayoritas pengusaha gaharu ini dominasi oleh orang Bugis, ciri khusus juga buat kita orang Bugis. Ya. Tapi apakah memang Sulawesi Selatan Pak cocok begitu untuk menjadi salah satu bahkan menjadi pusat untuk gaharu sendiri Pak yang ada di sini? Jadi begini, untuk kita memulai tentunya bukan hanya kita menanam, tapi kebetulan yang punya armada pengangkutan gaharu dari Papua, dari daerah manapun ya betul orang Bugis juga yang punya. Jadi kita bisa mengarahkan agar transit di pelabuhan-pelabuhan seperti di Siwa, Parepare, Beru, Bone, itu sangat luar biasa dibanding dengan daerah-daerah lain. Apalagi jika ini kita bisa realisasikan, maka anak rantau itu bukan hanya dia berbisnis, artinya bukan pulang kampung, tetapi dia ke Jawa untuk menjual barang-barang kirimannya berupa gaharu. Tapi jika ini bisa terlaksana, maka bukan hanya dia berbisnis, tapi dia bisa bersilaturahmi setiap saat pada keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Selatan tentunya. Ya. Namun kita di Probolinggo ini dengan adanya orang Bugis, Probolinggo ini adalah salah satu pusat perdagangan gaharu dunia, di mana 1.400 ton per tahun itu transit di kota Probolinggo. Jika ini bisa kita laksanakan, maka kurang lebih 1.400 ton itu per tahun bisa transit di Sulawesi Selatan, insya Allah. Ya, tapi apakah aspek transportasi yang ada di Sulsel Pak sudah cukup baik begitu? Jika Bapak lihat, apalagi sudah sering berkunjung ke Sulsel setiap tahun Pak. Saya tadi sudah memberikan angka seperti itu, namun tentu kita tidak pesimis. Sulawesi Selatan tidak lama lagi menjadi pusat juga dari IKN, itu sangat luar biasa menurut saya ke depan untuk menjadi pusat juga dari wisata-wisata dari berbagai daerah, sehingga dengan adanya gaharu ini yang didominasi oleh anak rantau khusus orang Bugis, itu bisa menaikkan income daripada daerah kita itu, khususnya Sulawesi Selatan tentunya. Ya, sebagai ketua Pak, bagaimana cara Bapak sendiri untuk menyatukan teman-teman yang ada di sana? Apalagi jumlahnya ribuan kan Pak ya? Tadi disebutkan ada sekitar 5.000 lebih anggota KKSS yang ada di Probolinggo sendiri. Bagaimana Pak cara menyatukannya? Apalagi orang Bugis ya Pak? Ya, kita orang Bugis itu ya bagaimana kita di rantau itu ya tidak lebih daripada kita di daerah. Kita sudah terbentuk dengan sebuah siri dapat cek. Kira-kira seperti itu. Jadi satu kata satu perbuatan, bukan banyak kata satu perbuatan. Jadi apa kata yang kita tuakan di suatu daerah itu ya kita mengikuti selama itu benar dan baik. Karena baik itu belum tentu benar. Sudah 20 tahun Pak tinggal di Probolinggo. Kira-kira apa Pak yang bisa diimplementasikan dari Probolinggo ke Sulawesi Selatan agar juga tetap bisa maju begitu ke depan Pak? Insya Allah ke depan kita akan berusaha bersama-sama dari Probolinggo, Jakarta bergabung untuk bagaimana meningkatkan income dari sudut pandang gaharu untuk Sulawesi Selatan ini. Kita berjuang terus untuk kampung halaman kita. Kami juga akhir-akhir ini membuktikan bahwa anak rantau itu tidak lupa dengan tanah kelahirannya, khususnya Sulawesi Selatan. Iya. Lalu bagaimana Pak dengan teman-teman yang baru merantau Pak dari Sulawesi Selatan begitu ke Probolinggo, ke Surabaya dan juga daerah-daerah lainnya? Kira-kira hal-hal seperti apa Pak yang perlu diperhatikan bagi mereka? Ya tentunya kita di sini persatuannya sangat kuat sekali, khususnya di Probolinggo ya. Kalau ada rekan-rekan yang baru datang itu kita support, terutama bagaimana bisa bekerja. Karena rata-rata mereka itu datang ke Probolinggo itu bukan untuk mencari pekerjaan, tetapi memang keluarga-keluarga yang ada di Papua itu, khususnya di Merauke itu, mengutus keluarganya agar barang yang dikirim ke Probolinggo itu mereka kerjakan di Probolinggo dengan utusan keluarga tersebut. Ya, setelah menetap lebih dari 20 tahun Pak, apakah kira-kira nanti bakal balik lagi nih ke Sulawesi Selatan? Insya Allah, mohon doa restunya dalam jangka dekat ini. Tanggal 25 insya Allah saya sudah
berdiskusi dengan keluarga untuk pindah domisili di kampung. Iya. Kelahiran saya. Berarti memang kampung halaman menjadi salah satu tempat Pak ya yang paling dirindukan selama merantau di sana. Kita anak rantau selalu merindukan itu, namun ya dengan perjalanan ini kita berjuang bagaimana bisa sukses di kampung, dan sebagian dari itu kita bangun untuk kampung halaman kita atau kelahiran kita, khususnya Sulawesi Selatan. Ya, Pak Samsul, apa sih Pak yang paling dirindukan di kampung halaman begitu Pak? Ya, banyak sekali, terutama masakan-masakan. Kalau kita di Bugis itu lawak, pecel, terus pisang goreng itu luar biasa. Meskipun itu dibikin di tanah Jawa, tetapi ada rasa yang sangat kita rindukan ketika kita menikmati makanan itu. Ya, dalam waktu dekat sendiri Pak, apakah ada teman-teman dari KKSS Probolinggo yang juga akan hadir begitu di Sulawesi Selatan? Apalagi ini menjelang pemilu Pak, 2024, 14 Februari, apakah teman-teman akan datang juga Pak untuk memilih pemimpin daerah yang ada di Sulsel? Kalau untuk khususnya orang Gaharu ini, terkhusus untuk Probolinggo, karena 90% itu sudah berdomisili di Probolinggo. Tentunya doa yang selalu dia panjatkan untuk masyarakat Sulawesi Selatan agar betul-betul memilih pemimpin dengan cara memilah, bukan asal memilih tetapi memilah bagaimana apa yang kita harapkan ketika pemimpin ini jadi. Itu yang sangat penting, bukan hanya untuk 1-2 hari, tetapi persoalannya ada 5 tahun yang ingin kita harapkan, begitu Pak. Iya, seperti apa Pak sebenarnya identifikasi ataupun hal-hal yang diinginkan dari teman-teman KKSS Probolinggo untuk Sulawesi Selatan ke depannya, khususnya untuk para pemimpin yang nantinya akan memimpin beberapa wilayah di Sulsel ini Pak? Ya, tentu kita harus melihat track record ya. Jadi begini, kita ini anak rantau sudah terbiasa melihat dari beberapa sudut pandang, karena kita sudah melihat bermacam-macam, bersuku-suku, berpulau-pulau, kita sudah pernah ada di mana-mana. Tentunya kita cerdik sekali untuk bisa membedakan hal itu untuk memilih pemimpin. Namun di Probolinggo ini pasti akan memberikan informasi-informasi pada keluarga di kampung agar betul-betul menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, jangan sampai ada yang golput. Namun di dalam pemilihan ini tentu ada perbedaan, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadi batasan-batasan kita untuk menjalin silaturahmi. Itu pesan terkhusus dari anak-anak rantau khususnya di Probolinggo. Ya, luar biasa sekali Pak, pesan-pesannya mudah-mudahan bisa tersampaikan kepada teman-teman yang saat ini yang sedang merantau bukan hanya di KKSS Probolinggo tapi di daerah lainnya juga Pak Syamsul ya. Terima kasih. Pak Syamsul, apa saja Pak yang nantinya diharapkan dari teman-teman khususnya pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan ke depannya? Saya melihat dari tahun ke tahun memang perlu kita bersama-sama memikirkan Sulawesi Selatan ke depan, karena tidak lama lagi Sulawesi Selatan itu menjadi penyangga ibu kota yang baru ini, karena dekat sekali, terutama Makassar, Parepare. Itu menurut saya ke depan ini luar biasa untuk Sulawesi Selatan. Kita harus bersama-sama memikirkan kampung kita agar menjadi pusat apapun itu, baik pendidikan, ya, agama, budaya, itu kita harus support tentu dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Di khusus orang Wajo itu saya melihat itu 100 lebih profesornya Pak. Saya merinding melihatnya data itu, 100 lebih profesor. Jika 100 lebih profesor itu kita kumpulkan, lalu kemudian kita meminta ide-ide dari beliau, itu sangat luar biasa untuk membangun Sulawesi Selatan ke depan. Infrastruktur kita perbaiki. Kalau saya secara pribadi ya, hentikan bantuan-bantuan berupa sembako, itu membuat kita malas. Menurut saya, ayo
kita buka link, kita buka akses yang besar seperti jalan diperbaiki, bagaimana petani itu tidak kesulitan pupuk, bagaimana solar itu kesulitan juga untuk petani untuk menggarap sawahnya. Banyak sekali, saya rasa bukan hanya satu tapi semua prioritas untuk bisa diperbaiki di Sulawesi Selatan tentunya. Tapi kita jangan pesimis, insya Allah masih banyak orang-orang baik yang ingin membangun Sulawesi Selatan ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Syamsul yang sudah berbincang-bincang bersama kami di program Sulawesi Selatan hari ini. Salam kepada teman-teman yang ada di Probolinggo. Ya, siap, salam kembali, sukses selalu. Semoga masyarakat Sulawesi Selatan tambah jaya dalam menghadapi pemilu ini. Jangan karena perbedaan kita memutus silaturahmi. Kita berbeda, kita kuat, insyaallah. Baik, terima kasih Pak Syamsul. Selamat menjalankan aktivitas Anda kembali. Terima kasih. Dan pemirsa informasi